Subhanahu wa ta'ala kata ruh kita yang pernah bersilaturahmi. Ini ilmu yang belum pernah saya sampaikan, mohon maaf ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan perintahnya kita untuk bersilaturahmi dengan ruh ini, perintahnya kita bersilaturahmi dengan jasad ini, dikatakan dalam kitab ini, bi jami'i umuri ibadillahi la siyama ahlil ma'asi. Silaturahmi kalau sama orang baik biasa, betul? Silaturahmi sama orang yang baik sama kita biasa. Tapi silaturahmi sama orang yang jahat kepada kita itu yang luar biasa. Bahkan silaturahmi pun dianjurkan tidak hanya kita yang baik, tapi datangi mereka ahli-ahli maksiat. Catat baik-baik saudaraku, terima dengan hati yang penuh dengan iman. Demi Allah, kegelapan tidak akan pernah terselesaikan dengan cacian dan makian. Bawakanlah lentera hidayah pada kegelapan itu agar mereka sedikit demi sedikit terterangi, insya Allah. Kadang kita merasa paling hebat, paling suci. Sabtu sudah berangkat ke majelis ilmu, hari Ahad ikut di majelis zikir, mendengar teman-teman yang masih duduk di pikor itu amit-amit orang baik. Hebat. Kira-kira mereka bisa terima atau hidayah kalau begitu? Kemarin ada yang ngomong sama Ustaz selama ini kan yang Ustaz lihat yang berjilbab, yang sudah soleh-soleh, yang bagus-bagus. Sekarang kalau di depan Ustaz, mohon maaf, ada wanita yang pakai celana 5 cm. Ustaz bingung, ditelepon begitu sama jamaah. Apa tindakan Ustaz? Ustaz bilang, Ustaz prosotin. Setelah itu cari anjing helder, biar dia lari tidak kejar. Masya Allah. Dosa kita begitu ya, enggak kok. Tidak semuanya membangun teman-teman. Kadang mohon maaf ya, cinta saya mereka itu lebih tinggi daripada kita. Benar. Hebat betul. Saya pernah satu MTL dengan mereka. Dia ngomong ke Ustaz, doakan saya. Mungkin Ustaz sekarang melihat penampilan saya seperti ini, tapi tidak dengan hati saya. Saya pun malu sama diri saya sendiri, cuma saya belum bisa doakan Ustaz. Mereka tidak tahu. Makanya mohon maaf ya, kezaliman, kegelapan tidak akan pernah terselesaikan dengan cacian dan makian. Bawakanlah mereka lentera supaya terterangi oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka tidak saling caci memaki, kita yang baik juga saling caci memaki. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Banyak. Jadi apa pintu surga itu? Yang pertama, kita orang miskin dan orang-orang makanya kita gembira, bahagia, alhamdulillah. Ustaz, orang tua saya di kampung orang miskin. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dia ada kunci untuk membuka surga saya. Makanya Pak Ma, jangan jadi orang kaya. Ada miskin, ada bapak mau jadi pintu surga saya. Ada bapaknya enggak apa-apa bro, tapi asal 3 juta sebulan kirim ke rumah. Ayo saudara, dasar emak bapak udah tua-tua. Masih ada cinta dunia ya Allah. Alhamdulillah. Besok kalau punya kakak yang miskin, datangin kakaknya. Terima kasih kak, sampai saat ini kau menjadi orang yang miskin. Ya Allah, kakaknya ngambek. Kau menjadi pintu surga bagi saya adik. Terima kasih kak, jangan jadi orang kaya. Pengen kaya, pengen miskin. Pengen miskin, pengen kaya. Pengen kaya, pengen miskin. Pengen miskin, pengen kaya. Orang kaya yang dermawan masuk surga, orang miskin menjadi
pintu menjadi kuncinya surga. Kedua-duanya ada dalam Surga. Lebih baik kaya yang dermawan daripada miskin yang pelit. Walaupun sama-sama masuk surga, jauh lebih hebat lagi orang miskin yang dermawan ya lebih mulia daripada orang kaya yang pelit. Udah juhur belum? Yang keberapa sekarang? Yang ketiga Yang ketiga wasabani al-mutahabbani fillahi. Dua orang anak muda sejoli yang bercinta karena Allah, sayang menyayangi karena Allah, bertemu dulu di pelaminan pun karena Allah. Alhamdulillah. Karena itu kepada mbak-mbakku yang sedang merajut cinta, memadu tali asmara, tolong luruskan niat cintanya hanya karena Allah. Cintanya hanya karena Allah. Dia dikata calon kita hitam, pendek, tua, bisa karena Allah. Bisa karena Allah. Dua anak muda yang bercinta saling mencintai karena Allah ila ayyamuta, bahkan keduanya sampai mati hanya karena Allah. Masya Allah. Bisa tidak bercinta karena Allah? Bisa. Bisa tidak sayang menyayangi karena Allah? Mudah-mudahan yang jauh insya Allah cukup benar yang belum punya pacar. Yang udah punya pacar nanti yang baik di pojokan. Dibicara karena Allah Ustaz, di bibir udah pada doer. Ada yang begitu ada. Banyak. Apa yang Robin? Biarkan Robin ini karena Allah. Bisa ya monggo silakan bergabung. Rasanya susah ya. Sering mikirin ada sih enggak sih orang yang bercinta karena Allah gitu. Ada enggak sih? Benar. Bisa. Ya kalau yang belum laku. Ada enggak sih yang bercinta karena Allah? Ada enggak sih? Ada. Karena Allah, sampai karena Allah karena butuh. Tipikal wanita yang digambarkan oleh para ulama salafus saleh dalam kajian sufistika, tidak ada yang wanita bercinta karena Allah. Hanya di sana ada sosok seorang waliullah termuka, seorang waliullah wanita termuka yang bernama Rabi'atul Adawiyah, yang hanya punya kemampuan bercinta karena Allah. Rabi'atul Adawiyah itu digambarkan ketaatan yang luar biasa. Wajahnya indah, soleh, mempesona. Jangankan laki-laki yang memandang, mohon maaf, lawak jatuh aja meleset. Saking cantik, saking lulusnya itu pipi Rabi'atul Adawiyah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dulu ada sosok Nabi Yusuf alaihissalam, Rabi'atul Adawiyah pun begitu demikian. Ketika ada orang yang bawa golok ingin membuka kelapa, ulus kelapa bukan kelapa yang belah, tapi kepalanya yang belah. Ketika ada orang bawa golok ingin memotong kayu bakar, tapi bukan kayu bakar yang memotong tangannya yang terpisah. Saking cantiknya Rabi'atul Adawiyah. Pengen yang begitu. Ditakdirkan Rabi'atul Adawiyah menikah dengan seorang yang soleh.
Tapi ternyata kecantikan ikhwatal iman bukan karena faktor, karena Allah akan memberi ujian buat kita. Beda dengan Rabi'atul Adawiyah. Cantiknya dia memang hanya karena Allah, menikahnya dia pun hanya karena Allah. Ketika Rabi'atul Adawiyah wafat, ketika suami Rabi'atul Adawiyah wafat, dia dipersunting oleh seorang waliullah yang bernama Syekh Hasan Al-Bishri. Syekh Hasan Al-Bishri ngelancong ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Neng, abang sayang sama Neng. Kira-kira abang terima tunangan, Neng terima tunangan dari abang? Rabi'atul Adawiyah dengan mata yang terpejam, senyum yang tidak terlihat karena dia tutup wajahnya untuk menurunkan auratnya. Mulai Hasan Al-Bishri menerima tolak memberikan tunangannya. Rabi'atul Adawiyah, wanita yang salihah, jika engkau ingin menerima aku sebagai suamimu hari ini, aku akan mempersunting engkau. Apa dia Rabi'atul Adawiyah? Kang, Mas, Imam Hasan Al-Bishri, bohong kalau tidak ada wanita yang tidak mendapatkan cinta di dunia ini. Bohong kalau tidak ada wanita yang tidak menginginkan kehangatan di dunia ini. Oh, kalau ada wanita yang tahan, tidak dibelai, yang akan merasa tenang tanpa kehadiran seorang suami. Aku cinta padamu, hai Hasan Al-Bishri, tapi cintaku pada Allah melebihi cintaku dari segala-galanya. Jika engkau ingin mempersuntingku, bolehkah aku berikan 4 pertanyaan sebagai tanda mas kawin untukku? Silahkan kau katakan, hai Rabi'atul Adawiyah. Mulai Rabi'atul Adawiyah berkata, Imam Hasan Al-Bishri, jika engkau ingin mempersunting aku dan engkau ingin menjadi suami aku, pertanyaan pertama, saat nanti di mana aku diwafatkan oleh Allah, aku wafat dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jawab, Sri. Hasan Al-Bishri. Hasan Al-Bishri ketika itu jalan-jalan kepala, aku tidak punya kemampuan untuk menjawabnya karena itu bukan ranahku. Rabi'atul Adawiyah yang kedua, kalau boleh aku tanya, saat di mana nanti aku diberikan lembaran kitab-kitab kehidupan, sila amalan kehidupanku, aku terima dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Ini mah gak bisa dijawab. Yang ketiga, kalau boleh kau jadikan kalau mas kawin jawaban ini, silahkan kau jawab, hai Hasan Al-Bishri. Jika nanti aku mati, aku masuk surga atau masuk neraka? Kata Imam Hasan Al-Bishri, satu lagi jangan disampaikan kepada aku, hai Rabi'atul Adawiyah, karena aku tidak bisa mempersunting engkau. Engkau hanya layak bercinta dengan Allah. Hari ini cukuplah kita berpisah untuk selama-lamanya.